Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmadini dengan NIM 3321058 dari kelas PS 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai distorsi pasar. Yang pertama, pengertian distorsi pasar. Kata distorsi dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Sedangkan pengertian pasar secara umum yaitu suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Distorsi pasar adalah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam, atau bisa dikatakan juga suatu fakta yang terjadi di mekanisme pasar, yang mana pasar tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi dalam sebuah mekanisme pasar. Kemudian distorsi permintaan dan distorsi penawaran. Yang pertama yaitu distorsi permintaan atau bai najasi. Transaksi najasi diharamkan karena si penjual bekerja sama dengan orang lain agar memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga yang tinggi, agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya, orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi, agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula, dengan maksud untuk menipu. Akibatnya, terjadilah permintaan palsu. Kemudian yang kedua mengenai distorsi penawaran atau ihtikar, bersumber dari Sa'id bin al-Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa. Ihtikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal sebenarnya ihtikar itu tidak selalu identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau monopoli atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang. Yang dilarang adalah ihtikar, di mana ihtikar ini yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Atau Kemudian yang kedua yaitu mengenai distorsi penawaran atau ihtikar, bersumber dari Sa'id bin al-Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa. Ihtikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal sebenarnya ihtikar ini tidak selalu identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Menyimpan barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang. Kemudian yang dilarang adalah ihtikar, di mana ihtikar ini mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Atau istilah ekonominya disebut monopolis rent. Kemudian materi selanjutnya mengenai tadlis. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan akan terjadi kecurangan atau penipuan. Al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Kemudian materi terakhir mengenai takrir atau ketidakpastian kedua belah pihak. Takrir berasal dari kata bahasa Arab gharar yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Sebagai istilah dalam fikih muamalah,
Takrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya mengenai distorsi pasar ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.